Sebelum kita menghubungi secara langsung lewat telepon sama Vicky, kita akan kasih kesempatan terakhir untuk penasihat hukum Vicky, Bang Rasman, untuk menanggapi. Abang. Bang Rasman, langsung kepada Anda, Bang. Tanggapannya, yuk. Silakan, Baik. Bang. Mau menanggapi apa, Bang? Yang tadi? Baik, terima kasih. Saya ingin tegaskan kepada Bung Rudi Kabuna bahwa saya ini sudah lama sekali menangani Vicky Prasetyo. Bahkan saya sudah pernah berbicara dengan Angel Elga sebelum mereka menikah. Oke. Jadi jangan menjas-jas seperti itu, Bung Rudi. Oke. Saya juga nggak pernah Anda megang kasus yang mana, yang besar di negara dan menang gitu. Oke, Bang, mohon maaf, Bang. Kita alihkan pembahasan itu. Yang kedua, bahwa ya terhadap media itu biasa. Saya saja sampai jam 4 sering dengan media-media. Oke. Jadi ini tandanya ketidakprofesional kita sebagai lawyer gitu. Jadi memang belum paham bagaimana menangani yang namanya berita-berita entertain gitu. Oke, Bang, Saya Bang, jam 2, jam maaf, 3, jam putusan 4 2 biasa tahun, Bang. gitu. Jadi Bang, itu putusan 2 tahun, tanggapan Abang gimana? menurut saya ancaman ini adalah sangat ringan. Karena ancaman apa? Tuntutannya ringan karena ancamannya itu 4 tahun. Nah, saya yakin hakim setidak-tidaknya akan memberi kesempatan kepada katakanlah kepada Vicky. Saya yakin nanti Vicky akan divonis, kalau tidak bebas pun menurut saya sangat-sangat ringan. Oke. Karena ancamannya itu 4 tahun, bahkan sampai 6 tahun. Jadi saya yakin Vicky akan mendapat hukuman ringan bahkan bebas. Amin, mudah-mudahan itu harapan kita semua ya. Ini kan masih tuntutan jaksa, Betul, belum putusan betul. hakim. Ya, Bang Rasman, kita Bang semoga Rasman, berharap semua yang terbaik ya, Bu, Betul. dari pihak Vicky dan Angel Elga juga. Kenapa? Udah ya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Oke, Bang Bang Rasman. Rasman, terima kasih. Silakan Ramzi. Kita mau menghubungi sebentar, Vicky. Sebentar, Bang. Ya, ini momen ini. Karena dari tadi kita berusaha untuk menghubungi Ini kontak siapa, ya. Bi? Vicky. Kontak Vicky. Iya. Belum mulai ya? Halo, Vicky. Ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Gimana, Vic? Langsung saja. Apakah jaksa sudah menuntut dan berapa besarnya dan lain-lain? Silakan, Vic. Ya, alhamdulillah kita sehat semua. Karena di kondisi pandemik tentunya juga semua jaga kesehatan. Yang pertama itu. Yang kedua adalah sidang tuntutan sudah berjalan. Tadi saya dituntut 8 bulan. Bukan 2 tahun, 8 salah. bulan. Iya, maaf ya. 8 bulan, karena memang kondisi persidangan itu memang kan tertutup dan tidak bisa, ya maksudnya terbuka tapi dibatasi karena kondisi jaga jarak dan lain-lain, tidak semua bisa media juga ambil, bahkan juga pengeras suara, mungkin itu hal faktor pemaluman, tapi sekali lagi saya dituntut 8 bulan memang kurungan penjara. Gitu. Tapi dalam pasal-pasal itu ternyata banyak hal yang tidak ditemui, seperti pencemaran nama baik media melalui media elektronik tidak ada di tuntutan itu, berarti tidak terbukti itu, gitu. Pencemaran nama baik melalui media elektronik tentang hal media dan lain-lain. Cuma ada beberapa pasal seperti pasal 335 mungkin pengancaman dengan kekerasan yang tadi mungkin suami meminta istri untuk keluar dari kamar itu mungkin dengan nada yang tinggi, menurut jaksa itu adalah suatu hal kekerasan. Oke, gue potong Vicky, mohon maaf karena waktu terbatas. Jadi kita ralat ya, jaksa menuntut 8 bulan. Bukan 2 tahun ya. Kurungan. Iya. Oke. Terus apa lagi yang berarti masih proses sidang berapa kali lagi sebelum hakim memutuskan? Masih dua kali lagi. Kita ada proses sidang nanti, ya berikutnya adalah pledoi atau pembelaan. Nah, itu nanti di mana hak-hak kita untuk bersuara, berpendapat, menunjukkan kebenaran, menunjukkan bukti yang dianggap benar, dan lain-lain, itu kita sajikan dalam pledoi ataupun dalam pembelaan. Setelah itu baru namanya putusan. Oke, terakhir sebelum sidang putusan hakim, apa harapan lo, Vic? Yang pasti satu, kita tidak bisa ada pilihan selain memang untuk menghadapi permasalahan ini. Tapi dengan amat sangat berharap semoga perkara ini tidak menjadi ajang percontohan bagi siapapun. Ajang percontohan bagi siapapun, tetap di dalam keyakinan saya sebagai seorang muslim, seorang wanita, istri sah, terikat hukum atau terikat hukum agama maupun negara, itu membawa pria lain di jam yang tidak wajar ya, jam 1 atau jam 2 pagi ke dalam kamar kita, itu adalah sebuah yang benar. Ini yang perlu kita harus garis bawahi, jangan sampai jadi ajang percontohan. Bahkan kenapa suaminya yang menggerebek, suaminya yang diproses hukum.
biarlah negara menjalankan proses ini. Tapi jangan sampai ini menjadi doktrin publik untuk membenarkan seorang perempuan seperti itu. Baik, Itu sih yang oke, perlu, pesannya nyampe. Baik, terima kasih Vicky ya. Sampai ketemu besok. Thank you, Terima kasih. Vicky. Oke. Iya. Bang, Saya perlu tanggapan sedikit aja Sedikit Bang. aja bang tanggapan dari abang. Jadi permasalahan kalau tentang perzinaan yang selalu diungkapkan oleh Vicky, hal tersebut Vicky sudah melakukan laporan polisi di kepolisian tentang dugaan adanya perzinahan. Dan itu sudah dinyatakan SP3, jadi tidak perlu kita bahas lagi. oke. Kenapa Vicky Alman berada di rumah tersebut, itu pun kita sudah bahas dalam penyidikan. Dia itu 1 minggu sebelum kejadian terjadi, ada beberapa orang, kelompok orang yang selalu hadir di samping rumah Angel Elga, memata-matai Angel Memantau. Elga. Jadi dia tidak merasa nyaman. Oke. Dan saya pun dikabari Angel Elga, dan Vicky Alman berada di situ, tujuan untuk membantu mengamankan. Karena ada orang di samping itu, tanah kosong ya. Itu selalu hampir setiap hari dalam 1 minggu terakhir, itu ada orang yang berdiri di situ. Oh, berarti alasannya seperti itu. Nah, Merasa tidak jadi aman kalau Vicky gitu. bilang ini menjadi pelajaran bagi semua, betul. Bahwa kalau kita sedang bersengketa dengan pasangan kita, kalau memang terjadi seperti itu, lakukan laporan polisi, bukan diekspos di media. Oke. Itu. Oke, ya. pesannya nyampe. Baik, terima kasih. Iya. Makasih, Abang Bang. terima kasih ya, Bang Rasman Oke. juga terima kasih. Nanti kita balik lagi ya, Roy. Oke. Sabar ya, Roy. Sabar kok. Jangan mana-mana pemirsa, sesaat lagi tetap di Kopi Viral.